Karena waktu ngeluarin darah itu mikirnya cuma satu, yaitu ya udah meninggal kayaknya. Direktur kamu udah ada itu lagi ngurus berkas-berkas gini. Nah kan minggunya kejadiannya hari Minggu jam 3. Jadi hasil TB-nya belum ketahuan kan, masih lama lah. Halo sahabat TB, selamat datang di TB TV Take Action No Discrimination. Terima kasih telah bergabung di segmen Menjadi Aku, di mana pasien dan penyintas TB berbagi pengalaman mereka selama menjalani pengobatan. Saya, Salsabila Anindita, akan menjadi host untuk acara ini. Pada episode kali ini, kami akan menghadirkan penyintas TB paru yang baru saja menyelesaikan pengobatan di Jepang. Karena lokasinya yang cukup jauh, pada episode ini kami akan mengundang untuk membagikan kisahnya secara daring. Di sini narasumber kita akan membagikan pengalaman selama pengobatan TB khususnya di negara lain yaitu Jepang. Nah, semoga informasi dan cerita dari narasumber dapat menjadi tambahan wawasan dan menjadi inspirasi bagi para sahabat TB ya. Selanjutnya, mari kita sambut narasumber kita kali ini. Halo Kak Aldi. Ohayo gozaimasu. Nama saya Aldi, usia sekarang 25 tahun, pekerjaan scaffolding di Jepang, tinggal di daerah Kyoto, dekat sampingnya Osaka, kota Osaka. Saya penyintas TB paru. Oke, kakak sendiri di Jepang ini sudah dari kapan sih Kak? Saya di Jepang dari 2022, bulan 6 tanggal 11. Berarti kalau udah sampai sekarang ini udah 2 tahun 6 bulanan. Oh, udah lumayan lama ya Kak. Udah mulai bisa beradaptasi nggak di Jepang nih Kak? Ya, alhamdulillah udah mulai beradaptasi dengan makanannya, cuacanya, sama watak orang-orangnya. Kapan sih Kak kakak mulai mengetahui kalau kena TB paru nih Kak? Nah, awal kena TB paru itu waktu udah masuk di rumah sakit, sehari setelah keluar darah dari mulut. Oh, ini pas udah di Jepang berarti ya? Iya, udah di Jepang. Oke, bisa diceritain nggak Kak kondisi awalnya kenapa tiba-tiba bisa di rumah sakit gitu Kak? Nah, awal kejadian di tahun 2024, tanggal 20 di hari Minggu. Nah, kejadiannya itu jam 10 pagi, saya main ke rumah teman, kebetulan hari libur. Nah, di situ lagi asik ngobrol, makan bareng. Nah, jam 3 saya pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah itu, saya mampir ke supermarket dulu. Nah, pas di supermarket, turun dari sepeda, saya langsung batuk dahak. Waktu batuk dahak itu, coba cari selokan, ngeluarin air liurnya di mulut. Pas ngeluarinnya, lihatnya udah darah. Nah, karena udah darah, di situ saya langsung batuk dahak terus, nggak ada hentinya, sekitar 20 menitan lebih. Oh gitu ya. Waktu itu sebelumnya nggak pernah ya langsung tiba-tiba kayak gitu? Sebelumnya nggak pernah. Itu kayak kok bisa gini, karena ini kenapa ya. Nah, waktu batuk dahak itu, saya kan langsung duduk. Sambil duduk itu yang ngeluarin darah terus, nggak henti batuk dahaknya. Kan di daerah saya itu kan banyak orang muslim, apalagi ada masjidnya. Nah, ada orang Bangladesh, dua orang itu waktu lewat, saya coba nahan ke mereka, tapi
mereka karena nggak bisa bahasa Jepang, saya coba bahasa Inggrisnya, ngomong I'm Muslim, I'm Muslim. Nah, mereka langsung berhenti karena waktu ngeluarin darah itu mikirnya cuma satu, yaitu ya udah meninggal kayaknya. Karena nggak pusing, enggak sakit di dada, enggak. Nah, sambil ngeluarin darah itu tiba-tiba ada kakek-kakek jaraknya sekitar 3 meter 3 meter itu duduk sambil nawarin tisu karena darah dari mulut itu udah keluar banyak banget segini loh. Nah, banyak ya. ya memang banyak Kak. Nah, dia naik ke hidung. Nah, di hidung itu kayak udah kesumbat, udah ketahan gitu, udah keluarnya. Jadi karena dia udah kayak beku itu di dalam, nafasnya jadi tinggal 95% lah, 5% lagi ya meninggal lah. Udah ketakutan ya Kak ya. Bilang takut, ya udahlah, udah pasrah sih, udah 100%, ya udah istighfar sama ya udah siap-siap lah baca 2 kalimat syahadat ini. Yang penting ada orang yang bisa bantu lah. Waktu kejadian itu tiba-tiba si kakek itu nawarin tisu, butuh tisu enggak? Nah kan saya waktu kejadian itu juga nelpon teman, kabarin, tolong telepon si A ya, tolong telepon ke pengurus Masjid Istiqlal ya yang di Osaka. Kalau saya meninggal ya bebas dikuburin di mana aja, yang penting jangan sampai 24 jam lah. Kalau emang lama pulangnya ke Indonesia ya udah di sini aja. Nah, pas nerima tisu itu kan pakai tisunya langsung dikeluarin dari hidung. Darahnya langsung ngalir. Pas darah dari hidung itu udah keluar, nafas saya jadi kayak 50-50 lah antara lanjut hidup atau meninggal. Nah, pas itu si kakek ngomong, udah kamu tenang aja, nggak usah pikir, ini ada yang udah nelpon ambulans kok. Nah, sambil nelpon ambulans itu dia suruh ngomong cepat ke orang yang lagi nelpon itu. Nah, 5 menit setelah itu ambulansnya datang, langsung dinaikin di ambulans. Kebetulan teman saya juga datang. Nah, saya suruh naik juga di ambulans. Nah, kan ambulans di sini kayak dalamnya itu udah emergensinya kayak udah bagus lah, kayak buat pertolongan di hidung udah ada, yang di dada ada, semua udah lengkap lah. Jadi orang ambulans nanya, kamu nggak apa-apa? Aku bilang nggak pusing. Nah, sebelum naik di ambulans itu kan udah ya masih terima kasih atas kelelahan Anda, terima kasih udah nelpon ke ini, masih salam-salam ke mereka karena mikir ya nggak sakit apa-apa. Nah, sampai di rumah sakit, pas di UGD itu ada 7 perawat kalau nggak salah itu, langsung. Jadi mereka kerjanya udah masing-masing. Jadi ada yang suntik di tangan kiri, suntik tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan juga kalau nggak salah, sama pasang yang di dada, sama infus yang tutup itu. Pernafasan buat tutup itu karena masih sesak nafas kan. Nah, karena udah rasa aman, itu habis itu dimasukin ke apa itu namanya, sinar X apa oven kayak gitu, dilihat lah lebih lengkap penyakitnya apa. Setelah keluar dari situ, karena masih merasa sepi, saya coba manggil perawatnya, tolong manggilin teman saya buat diajakin ngobrol. Nah, teman saya masuk, habis itu ngobrol sama dia, katanya direktur kamu udah ada itu lagi ngurus berkas-berkas gini. Nah, kan minggunya kejadiannya hari Minggu jam 3. Jadi hasil TB-nya belum ketahuan kan, masih lama lah. Belum keluar ya. Keluar. Jadi Senin
malam itu masih aman karena udah nggak ada batuk darah. Nah, jadi Senin pagi sampai Senin jam 6 malam itu masih aman karena udah nggak ada batuk darah lagi. Tiba-tiba sekitar jam 9 malam kalau nggak salah itu, saya kambuh lagi, batuk darah lagi. Coba manggil perawat, perawatnya hanya menjawab, kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu, soalnya penyakit kamu belum tahu. Mau dikasih obat, bingung obat apa yang dikasih. Jadi dikasih obat warna kuning, satu biji doang, satu butir doang. Oke. Terus setelah dikasih obat gimana tuh Kak? Setelah dikasih obat, Udah masih lebih lega? udah lega. Cuma kan itu Senin malam. Nah, Selasa paginya kambuh lagi. Nah, pas kambuh lagi itu jadi kata perawatnya, sabar, ntar siang yang dokter menangani saya itu datang hasilnya katanya. Nah, sekitar jam 1 siang waktu Jepang itu dinyatakanlah kamu TBC. Jadi pikiran pertama itu pulang, pasti ini pulang. Terus pas setelah udah dikasih tahu nih sama dokternya terkait kakak udah terkena penyakit TB paru ini, terus kakak ngabarin keluarganya gimana tuh Kak? Respon keluarga saat itu gimana?